wabarakatuh. Semangat pagi, ya mantap. Meeting after meeting, karena kita ingin menggapai impian kita yang belum terwujud selama ini, mungkin termasuk peringkat utamanya pasti tidak puas dengan hasil karyanya, walaupun telah menghasilkan gedung 28 tingkat di daerah elit Jakarta. Nah, Buya mau tanya nih, sambil cerita dari pertanyaan tadi, kunci efektifnya presentasi itu bagaimana tuh Pak? Royal Grand Ambassador, peringkat tertinggi di Kelling di dunia ini. Jadi gini, ini sedikit saya cerita ya. Ini background saya dulu kan, saya ini kan pernah dulu bekerja di salah satu perusahaan asing, perusahaan Amerika yang bergerak di bidang farmasi. Oke. Jadi kalau bicara produk, kita dulu memang diajarkan bagaimana kita bisa bicara, menyampaikan informasi tentang produk itu dengan cara efektif. Karena selalunya saya sebagai representatif dari perusahaan yang dulu saya kerja di perusahaan farmasi tersebut, saya memang dilatih karena kita ketemu dengan seorang dokter itu paling lama 2 sampai dengan 5 menit. Nah, sehingga memang kita diajarkan, bagaimana kita bicara hanya dalam waktu 2 menit, tapi cukup efektif, bisa meyakinkan dokter itu bahwasanya produk yang kita tawarkan adalah produk yang memang benar-benar produk yang terbaik, ya kan, yang memang sangat layak untuk dia referensikan dalam bentuk resep, ya kan. Jadi artinya memang kita diajarkan, dilatih gitu loh, hanya dalam waktu 2 menit, ya kan? Dalam waktu 2 menit. Hanya dalam waktu 2 menit. Berarti harus di-trainingkan setiap orang baru masuk. Iya. Jadi artinya satu produk, seperti kayak saya dulu produk yang saya jual salah satunya adalah produk Garamisin ya. Basically waktu itu ini adalah produk antibiotik yang berbasis pada gentamisin. Nah, saya ngomong produk itu hanya dalam waktu singkat, dalam waktu 2 menit, paling lama 5 menit dengan seorang dokter itu bisa meyakinkan dia untuk gunakan produk. Nah, begitu juga dengan kita presentasi. Ya, presentasi dalam penyampaian produk juga sama sebenarnya. Apa sih yang paling penting yang kita presentasikan di produk itu? Yang kita jual hanya apa? Selling point saja. Selling point produknya. Ya. Jadi artinya mungkin kita sedikit bercerita latar belakang apa ingredient produk itu apa. Yang kedua manfaatnya. Ya kan? Nah, kalau mau kita tambahkan adalah kelebihan produk ini compare dengan jenis produk yang sama di perusahaan lain apa. Itu aja sebenarnya. Jadi artinya tidak butuh waktu terlalu lama, ya kan, untuk menyampaikan kelebihan produk itu, sehingga memang dalam waktu singkat orang sudah bisa percaya, wah ini produk bagus. Itu one on one presentation ya. Kalau dulu saya one on one ya, kalau dengan dokter jelas kita one on one. Sama juga di saat kita dulu presentasi dalam bentuk misalnya kita kalau di dalam apa presentasi SBO misalnya kayak gitu kan, kita juga bicara tentang produk. Nah, suka atau tidak, leader pun harus banyak belajar. Kenapa saya katakan banyak leader harus belajar? Ya. Karena kan tenaga produk eksekutif kita kan terbatas. Anda bisa bayangkan kalau mereka harus mengcover market se-Indonesia mulai dari Sumatera sampai Papua. Pertanyaannya kira-kira efektif nggak mereka lakukan? Rasanya kan kecil kemungkinan. Yang bisa melakukan supaya dia efektif apa? Leader yang harus bicara. Begitu ya. Ya kan, jadi artinya kita harus belajar kepada produk eksekutif kita yang memang hebat-hebat. Ada Dr. Arif, ada Pak Jabar, ya kan, ada yang lain-lain. Nah, jadi kalau kita bisa belajar, yang kita pelajari tidak usah terlalu teknis banget, tidak perlu juga harus disampaikan secara detail, tapi yang penting itu garis besarnya saja. Ya kan, selling point-nya apa? Ya. Nah, begitu juga dengan marketing plan. Marketing plan juga harus disampaikan dengan cara yang efektif. Jadi artinya poin-poin penting dari marketing plan kita itu apa? Kekuatannya, ya kan? Ya mungkin kita bolehlah selipkan supaya ya bagaimana audiens supaya termotivasi, lebih yakin dan sebagainya. Tapi itu pun jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau sudah terlalu banyak dicampurkan dengan sesi motivasinya, malah dia bias nanti kan? Yes. Kenapa? Sesi motivasi itu sesungguhnya di saat closing. Yes. Ya kan? Ini bagus ilmunya kita dapatkan dari ini yang telah membuktikan menjadi, kalau Buya bilang, senior royal Grand Ambassador.
Nah, karena kita baru mulai di Smart Plan ini, kita harus mencoba kembali, menata kembali program yang baru ini dengan se-efisien mungkin ya, se-efektif mungkin. Setuju ya? Jadi presentasi jangan lama-lama, jelasin produk yang berkualitas dan keunggulan saja. Kemudian marketing plan jangan dibuka semuanya kelamaan gitu kan ya. Nah, ini bagus hari ini. Hari ini sudah jam berapa ini? Ya. Dengan kendaraan Buya, kendaraan Superjet, Superjet. jadi sangat cepat. Gitu ya. Jadi ada sistem Superjet. Ya. Ada pesan khusus? Ya. Pesan-pesannya sih kalau dari saya pribadi sekarang yang harus dilakukan action cepat Action cepat. supaya hasilnya juga lebih cepat. Kan kita ada Mantap. Superjet. Ya. Itu Bu Lisda Agus pernah sukses di mana-mana itu. Pasti bisa. Ini pesannya Pak. Ya, pesannya ikuti Superjet kita, itu adalah kecepatan lebih cepat daripada kereta cepat yang ada di Indonesia. Yohanes pesannya apa? Setuju. Gitu ya. Gimana Pak Sagi? Superjet segera berjalan. Mantap. Sukses. Amin. Nah, kita selesaikan secara adab ya, Yes. Oh. supaya maksudnya yang belum punya jodoh dapat jodoh, yang belum punya rumah, punya mobil, kita upayakan mereka. Amin. Betul nggak? Ini Prioritas. jangan-jangannya Semangat. promosi diri sendiri. Semangat pagi.